Dalam beberapa tahun terakhir, Manchester City dikenal sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Diperkuat nama-nama seperti Erling Haaland, Phil Foden hingga Jack Grealish, The Citizens berhasil meraih treble winners yaitu Liga Inggris, Piala FA dan Liga Champions musim 2022-2023. Namun sayangnya, setelah meraih gelar UCL pertama, performa Manchester City justru semakin lesu. Bahkan, awal musim 2024-2025, The Citizens pernah hanya meraih 1 kemenangan dalam 9 pertandingan. Sempat menambah amunisi dengan mendatangkan pemain baru seperti Omar Marmoush. Performa The Citizens nyatanya belum kembali ke puncak performa. Terbaru, tim asuhan Pep Guardiola hanya bermain imbang 0-0 di derby Manchester saat bertandang ke Old Trafford, markas dari Manchester United. Tim asuhan Pep Guardiola tampak kesulitan menembus pertahanan Manchester United yang meskipun tampil buruk musim ini berhasil menahan serangan dari lawan. Absennya Erling Haaland karena cedera turut mempengaruhi ketajaman lini depan City. Kedua tim sama-sama menjalani musim yang menantang dan minimnya peluang tercipta, terutama di babak pertama, membuat laga berlangsung membosankan di bawah terik matahari Old Trafford. Di sisi lain, peluang terbaik United datang dari Joshua Zirkzee yang melepaskan tendangan voli setengah putaran yang memaksa Ederson melakukan penyelamatan dengan kedua tangan. Clean sheet ini menjadi yang pertama bagi United di Old Trafford sejak kemenangan 4-0 atas Everton pada 1 Desember. Sebelumnya, derby berlangsung lebih seru saat United mengejutkan sang juara dengan kemenangan 2-1 di Stadion Etihad berkat gol-gol akhir dari Bruno Fernandes dan Amad Diallo. Sementara itu, meski gagal mencetak gol di derby Manchester, pengamat Manchester City Stephen McInerney menyebut Omar Marmoush sebagai kandidat tepat pengganti Erling Haaland. Ia menilai penyerang baru tersebut berpotensi menjadi pemain kunci bagi skuad Pep Guardiola yang tengah berjuang mengamankan posisi di Liga Champions. Didatangkan dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 dengan bandrol mencapai 63 juta pound sterling, Marmoush telah mencetak 6 gol untuk Manchester City, termasuk 1 gol penting dalam kemenangan 2-1 atas Bournemouth di Piala FA akhir Maret lalu. Gol itu tercipta hanya 3 menit setelah ia masuk menggantikan Haaland yang mengalami cedera pergelangan kaki. Tim medis memperkirakan Haaland akan menepis selama 5 hingga 7 pekan dan kini ia berpacu dengan waktu untuk bisa pulih sebelum kompetisi domestik berakhir. City pun harus melanjutkan perjalanan mereka tanpa sang top skor yang telah mencetak 30 gol dari 40 pertandingan musim ini. Erling Haaland absen dalam 2 laga terakhir Premier League saat Manchester City menang 2-0 atas Leicester City dan ketika ditahan imbang 0-0 oleh Manchester United, dan diperkirakan masih akan melewatkan 5 pertandingan selanjutnya termasuk semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest di Wembley pada 27 April. Meski menggantikan peran penyerang seproduktif Haaland bukanlah perkara yang mudah, McInerney percaya bahwa Marmoush memiliki kapasitas untuk menjadi pahlawan di tengah situasi menantang ini. Stephen McInerney turut mengungkapkan kekhawatiran mengenai peluang Manchester City untuk lolos ke Liga Champions musim ini. Kekhawatiran itu mencuat setelah hasil imbang tanpa gol yang kurang meyakinkan saat menghadapi Manchester United di Old Trafford pada akhir pekan lalu. Derby Manchester ke-196 tersebut berlangsung lesu dan mirip laga pramusim, tanpa intensitas, kualitas maupun semangat bertarung dari kedua tim. Keduanya terlihat enggan mengambil resiko dan pada akhirnya tampak puas dengan hasil imbang. Musim 2024-2025 menjadi periode yang penuh ketidakstabilan dan kekecewaan bagi City. Tim asuhan Pep Guardiola gagal meraih kemenangan dalam 16 dari 31 pertandingan Premier League sejauh ini dengan catatan 7 kali imbang dan 9 kali kalah, dan kini terancam gagal finish di 5 besar klasemen. Posisi mereka saat ini merosot ke peringkat 6 setelah Newcastle United mengamankan kemenangan atas Leicester. Komentar dari McInerney mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas terhadap performa City akhir-akhir ini. Seiring mendekatnya akhir musim, tekanan kepada Guardiola dan pasukannya untuk membalikan keadaan kian meningkat. Ini pertandingan yang sangat buruk, tidak menginspirasi, membosankan, tidak ada apapun di dalamnya, tidak ada percikan. Manchester United menunjukkan sejumlah momen bagus, tapi bahkan ketika mereka sampai di kotak penalti kami, satu-satunya alasan mereka tidak mencetak gol adalah karena mereka benar-benar buruk di depan gawang. Manchester City hanya memiliki 1 kans juara di musim ini. Satu-satunya harapan Manchester City untuk meraih trofi musim ini hanyalah Piala FA.
musim 2024-2025 pun banyak disebut sebagai musim kegagalan bagi The Citizens. Namun, Pep Guardiola tampak tak ambil pusing. Manchester City telah tersingkir dari Liga Champions dan Carabao Cup serta sudah keluar dari persaingan gelar Premier League. Bahkan, mereka kini terancam finish di luar 5 besar setelah digusur Newcastle United yang menang atas Leicester. Sesuatu yang belum pernah dialami Guardiola sepanjang karir kepelatihannya. Musim ini juga diwarnai badai cedera yang mempengaruhi performa tim. Absennya Rodri dan belum maksimalnya Kevin De Bruyne membuat Manchester City kesulitan tampil dominan seperti biasanya. Tak heran jika banyak pengamat dan pecinta sepak bola melabeli musim ini sebagai salah satu musim terburuk Manchester City. Meski begitu, Pep Guardiola tetap tenang dan tampak tidak terlalu memusingkan kritik yang datang. Pencapaian terbesar sudah kami raih. Maaf, kami telah menjadi tim yang terbaik, tegas Guardiola membungkam kritik tersebut. Pep Guardiola tentu mengacu pada treble winners musim 2022-2023. Kemudian, Manchester City menjadi tim yang memenangi 4 titel Premier League berturut-turut. Guardiola tidak menampik, memang musim ini The Citizens tampil di bawah standar. Ketika kami bangkit, tentu saja orang-orang akan berkata wow. Meski begitu, kami tidak akan pernah melupakan momen-momen sulit dan semua kritik serta penilaian memang rasanya pantas. Berikutnya, The Citizens bakal menghadapi Nottingham Forest pada semifinal Piala FA, tepatnya pada 27 April mendatang. Ini akan menjadi kesempatan terakhir The Citizens untuk meraih gelar di musim 2024-2025. Musim 2024-2025 mungkin bukan sekedar musim kegagalan bagi Manchester City, tetapi bisa menjadi sebuah momen refleksi mendalam, cermin besar yang memaksa klub ini menatap kenyataan pahit bahwa kejayaan di masa lalu tak lagi bisa menjadi jaminan untuk masa depan. Di tengah gemerlap trofi dan pujian selama 1 dekade terakhir, Manchester City tampaknya lupa bahwa di balik setiap dinasti selalu ada ujian yang menentukan apakah mereka akan bertahan atau mulai runtuh perlahan. Selama bertahun-tahun, Manchester City adalah simbol kestabilan dan superioritas. Mereka menang bukan hanya karena memiliki pemain terbaik atau pelatih terbaik, tetapi karena mereka haus. Mereka lapar akan kemenangan, ingin membuktikan bahwa mereka lebih dari sekedar klub kaya baru. Mereka ingin dikenang dalam sejarah sepak bola. Namun, sejarah juga mengajarkan kita bahwa tim-tim hebat bisa luluh lantak ketika rasa lapar itu berubah menjadi kenyang. Ketika motivasi berubah dari memburu kepada mempertahankan. Kenyataan bahwa City kini terancam mengakhiri musim tanpa satupun trofi dan tanpa tiket ke Liga Champions bukan sekedar soal statistik. Ini adalah krisis identitas. Sebuah pertanyaan besar kini menggantung di langit Etihad. Siapa sebenarnya Manchester City setelah era treble winner itu? Apakah mereka masih tim yang bisa mendominasi Eropa selama 1 dekade? Atau justru yang terlalu cepat mencapai puncak lalu kehilangan arah? Jika Manchester City ingin bertahan di puncak, mereka harus kembali ke akar mereka. Tim yang lapar, berani dan bermain dengan tujuan jelas. Karena bila tidak, musim ini bisa jadi bukan hanya soal kehilangan trofi, tetapi juga kehilangan identitas.